Oke, di sebelah saya udah ada seorang porter yang udah lama nih nganter banyak pendaki di Gunung Binaya, yaitu Bang Ibeng. Nama aslinya siapa, Bang? Wilhiben. Itu dinamakan oleh paman saya. Oh. Nah, Bang Ibeng dulu udah sering antar pendaki Udah ke Binaya dari tahun berapa tuh, Bang? dari tahun pertama saya antar itu 2017. 2017. Oh, udah 5 tahun, Bang. Ya, Nah, sebelumnya ternyata yang saya baru tahu adalah Bang Ibeng adalah seorang sarjana lulusan sastra. iya. Sastra Indonesia, kawan-kawan. Di Universitas Gotong Gotong Royong di Masohi. Iya, Berarti dulu ngekos di Masohi. ngekos. Bang Ibeng ini di luar perkiraan. Ternyata saya suka sekali jurusan. Dulu saya nggak sempat, Bang, ngambil jurusan sastra Indonesia. Karena dulu saya sukanya sastra Inggris kan. Tapi baru ketika lulus berkelana keliling Indonesia baru menyukai. Ternyata bahasa Indonesia itu banyak ragamnya, Bang. Setiap daerah memiliki dialeknya sendiri-sendiri. Bang Ibeng sendiri mempraktekkan bahasa Indonesia gimana? Berguna kesehariannya bagaimana tuh berbahasa Indonesia ini? Kisarannya untuk bisa ajar adik-adik yang membutuhkan bahasa Indonesia yang jelas. Karena awal-awalnya saya ambil jurusan bahasa Indonesia itu karena untuk melengkapi kekurangan-kekurangan para orang tua saya dulu, tete-tete yang mana dulu tuh dibohongi dengan bahasa Indonesia. Jadi saya bercita-cita mengambil jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, maksudnya dulu itu karena banyak leluhur abang atau orang-orang tua tidak mengerti bahasa Indonesia, Iya, jadi mudah dibohongi ya. iya, Karena ketika orang ngomong apa belum tahu artinya gitu ya, Bang ya. iya, Nah, itu membantu sekali berarti, Bang. membantu. Wah, luar biasa. Dan di sisi lain abang juga mengajar ya, mengajar adik-adik yang kemarin mungkin sekolahnya yang kita lewat itu ya, Bang? Yang kemarin kita lewat itu Luar biasa. Dan abang mengajar bahasa Indonesia di sana. bahasa Indonesia. Dan menurut abang sendiri adik-adik ini ketika diajari bahasa Indonesia banyak yang bahkan bahasa Indonesia belum baku ya, belum tahu atau bagaimana, Bang? Atau tercampur atau gimana? Karena di sana masih tercampur dengan bahasa daerah di sini. Jadi kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia itu belum terlalu lancar. Jadi kadang-kadang kita kolaborasi dengan bahasa daerah di sini. Jadi ngajar kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, ya kita ngajar lagi pakai bahasa daerah. Oh, Biar karena harus cepat- perlahan juga ya. biar cepat ngerti gitu. Oh iya ya, benar. Jadi mereka ngerti, oh ini artinya ini artinya ini. Luar biasa, Bang. Sebenarnya Bang Ibeng ini bisa aja mengambil kerjaan di tempat lain ya, Bang ya. Tapi karena hati nurani juga ingin membuat desa ini Piliana ya Iya, menjadi lebih baik. Luar biasa. Ternyata di balik kegiatannya menjadi porter juga membantu mencerdaskan adik-adik di Piliana. Bang, berarti kemarin 2 tahun selama masa pandemi tidak ada kegiatan mendaki ke sini. belum, masih Kosong. ya, Baru buka lagi sekarang ya, baru Bang. buka lagi. Kemarin ketika kosong itu kawan-kawan porter juga mungkin kegiatan sehari-harinya yang lain ya, Ya, masih dialihkan ke berkebun saja. berkebun. Abang sendiri ketika kemarin itu fokus mengajar berarti, Bang? Fokus mengajar itu paginya sampai jam 12, setengah 1, kemudian selesai itu kita ke kebun lagi. Oh, jadi mengajar berkebun, oh karena sekolah pagi ya. Ya, sekolah pagi sampai jam setengah 1, Berarti kalau sekolah di sini tetap tatap muka ya, Bang ya? tatap muka. Oh iya. Kalau selama pandemi itu memang itu pakai shift ya. Jadi tidak bisa full. Ya, kelas 1 sampai 3 itu pagi, 4, 5, 6 itu siang. Kalau pengalaman abang sendiri, nah ini balik dulu kita selama menjadi porter, pendaki apa atau tamu apa yang paling unik yang terkenang di benak abang ini, pengalaman yang apa? Semua pendaki itu menarik, Punya daya tarik sendiri-sendiri ya, Bang ya. Dan semua jadi cerita pasti ya, Bang. semua jadi cerita. Mungkin ya yang saya tangkap abang juga kan melihat para pendaki memiliki dialek masing-masing lagi, itu diresapi lagi. Iya, Biasanya otomatis kalau anak sastra, oh jadi ini lagi, menyerap lagi. Bang, harapan abang sendiri nih untuk kedepannya Gunung Binaya, Desa Piliana bagaimana, Bang? ya semoga, ya memang kita ini banyak kekurangannya kita di kelompok porter ini, karena kelompoknya baru dibentuk 2020 ini kemarin. Oh, diresmikannya ya. Awal-awalnya itu ya masih ikut-ikut saja porter, naik antar tamu.
masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi di kelompok ini. Misalnya yang awal-awalnya kita kan sekarang belum ada pelatihan untuk masak. Tuh. Jadi harapannya ke depan sih semoga ada deh apa dari balai, program dari balai untuk latihan kita masak gitu. Agar kita bisa punya daya tarik tersendiri, bisa gimana kontrol tamu gitu. Ya, lebih ke teknis ya bang. Ya. Mantap. Nah, sekarang harapan abang sebagai sarjana sastra Indonesia. Ya, di sini sebenarnya kita punya banyak cerita rakyat yang harus dikembangkan, cuma itu kita memulai dari mana istilahnya. Itu ada cerita rakyat yang harus kita mau kembangkan, misalnya sejarah terbentuknya api, terkait ini fala. Dan juga di sini ada cerita tentang penjajahan awal yang sampai orang Belanda kan datang jajah masyarakat Piliana di negeri lama di Losa itu yang kita mau kembangkan, cuma kita memulai dari mana. Benar. Saya mengerti maksud abang, berarti bagaimana caranya cerita rakyat Piliana ini tidak terbatas dengan bahasa daerah yang hanya turun-temurun diwariskan, tapi juga orang-orang di luar sana bisa tahu bahwa desa Piliana khususnya atau di sekitaran sini memiliki sejarah yang ragam, yang bisa diceritakan kepada masyarakat luar ya bang ya. Jadi harapan ke depan mungkin kita bisa kerjasama atau bisa saling memberi pengertian lah tentang bagaimana memulai membuat sebuah cerita. Bisa bang. Ya seperti ini kan, bikin video. Nah, abang juga nanti mungkin bisa ke masyarakat desa, bisa memulai seperti ini bang. Saya yakin orang-orang tua di desa Piliana itu punya banyak sekali cerita yang bisa dibagi untuk masyarakat dunia, Indonesia khususnya ya. Oke, terima kasih Bang Ibeng. Siap. Sukses selalu. Mantap.